berjangkar dan air tanah bersimbang. Ya. Jadi saya berkali-kali sampaikan bahwa air yang dipakai untuk fotosintesis itu berasal dari tanah, bukan berasal dari udara. Gitu kan. Tadi ada pertanyaan bagus ya dari kelas sebelumnya, yang kelas pagi tadi. Pertanyaannya, Pak, kalau tadi kan Bapak membahas tentang fungsi tanah itu Pak bagi tanaman. Gitu kan. Lalu kalau menanam hidroponik itu seperti apa? Gitu kan? Kan berarti nggak pakai tanah itu Pak. Ya, jadi pertanyaannya bagus ya. Jadi di dalam kaitannya dengan air bagi tanaman, ya memang tidak mesti harus di tanah, gitu ya. Terutama untuk tanaman-tanaman yang kecil gitu ya, yang tidak perlu berjangkar gitu ya, cabai misalnya, timun, sawi itu kan, caisin gitu ya kan. Mungkin melon masih bisa ya, karena melon kan tanamannya kan merambat ya, tinggal nanti kalau udah muncul melonnya ya harus ditampung di tempat yang ya ada penahannya. Ya itu bisa gitu kan. Tetapi sampai saat ini saya belum pernah melihat budidaya tanaman hutan, jati, mahoni, itu kan, eukaliptus itu hidroponik, gitu ya kan. Cuma nanti pohonnya itu mau mau tegak gitu kan, kalau tidak ada akarnya yang pegangan. Jangankan hidroponik, di gambut saja yang tanahnya itu tanah humus begitu ya, kayak gitu kan. Itu kan tanamannya rebah kan, nggak ada sawit misalnya itu, atau jarang ditemukan sawit di tanaman gambut itu, di tanah gambut itu yang tegak ya. Nah pertanyaan bagus tadi bagi itu. Jadi tapi memang tanah itu bagi kita, tanah orang kehutanan itu salah satu fungsinya adalah tadi tempat akar itu menjangkar itu berarti mengikatkan dirinya gitu kan, supaya dia bisa tegak. Kemudian sumber unsur hara bagi tanaman. Jadi unsur hara yang bagi tanaman itu di tanah. Ingat ya, meskipun proses fotosintesis itu hanya CO2 plus H2O menjadi C6H12O6 plus O2. Tapi kan bukan itu saja prosesnya kan. Kan masih ada, ingat, siklus Krebs, siklus Calvin, siklus gelap, siklus terang. Di situ kan dibutuhkan hara-hara lain kan, NADPH. Nah, itu kan masih ingat ya kan, di dalam di dalam proses fotosintesis kan. Nah, artinya hara-hara itu nanti Nah, hara-hara ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Budi biasanya kan gitu. Hara makro, hara mikro, hara esensial, ya kan? Saya nggak bahas itu. Tetapi kepentingan saya di kuliah ini adalah bahwasanya tanah itu sumber unsur hara bagi tanaman yang nanti diambil oleh akar melalui air itu. Nah, karena sumber unsur hara itu di tanah, gitu kan, maka tanah itu tempat unsur hara dan air ditambahkan. Kalau kita mau memupuk, ya taruhnya di tanah. Kalau kita mau nyiram tanaman, yang disiram tanahnya kan gitu. Jangan olah tanahnya ditutup plastik, disiram daunnya, sama aja kan gitu. Nanti tanahnya nggak dapat air, gitu kan, tanamannya nggak bisa terpenuhi kebutuhan air. Matilah dia gitu kan. Gitu. Jadi ini media tumbuh tanaman bagi kita orang hutan itu ada hutan. Tapi yang lain bisa pakai gas ya, jadi diembunkan itu ya kan, digas kemudian dipakai ini. Nah, lalu bagaimana tanah yang baik bagi kegiatan pertanian dalam arti luas dan ukuran? Yang pertama, mudah dikerjakan dan produktif, serta memberi kesempatan akar tanaman untuk tumbuh dengan. Yang nomor satu ini, kalau kita kaitkan dengan sifat fisik tanah yang sudah kita bahas, berarti dia harus punya tekstur tanah yang baik. Tekstur tanah yang baik itu adalah tekstur tanah yang komposisi pasir, liat, dan debunya hampir serupa. Oke, yang pertama. Yang kedua, dia memiliki struktur yang baik. Struktur yang baik itu adalah struktur yang mendukung, gitu kan, proses tukar-menukar air dan udara di dalam tanah. Ya. Kemudian densitasnya juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Terlalu rendah juga nanti tanaman tidak bisa
Ya bentar lah, sabar kau. Jadi meskipun ini hanya satu kalimat, tapi kaitannya dengan pembahasan kita minggu lalu sangat baik. Kemudian tanahnya subur, nutrisi tersedia. Nah ini nanti lebih banyak dibahas oleh Pak Budi ya. Artinya ya tanah yang baik itu ya nutrisinya cukup. Ya, cukup. Kalau berlebih ini kadang-kadang juga nanti terbuang ya. Tapi ini tersedia dengan baik. Kemudian menjamin sirkulasi air dan udara secara baik. Nah, menjamin sirkulasi air dan udara secara baik ini kan berarti kaitannya dengan struktur, tekstur, kemudian bug density kan? Masih ingat ya? Bug density-nya itu kalau bug density semakin tinggi, maka porinya semakin rendah. Porinya semakin rendah, berarti nanti sirkulasi air dan udara menjadi terganggu. Gitu kan? Makanya kan masih ingat ya, persen pori itu kan yang bagus itu ketika bug density-nya sekitar 1,3 kan. Itu karena nanti rumusnya kan 1 dikurangi bug density dibagi 4 kan. Jadi kalau bug density-nya 1,3 berarti 1 dikurangi 1,3 dibagi 2,6, 1 dikurangi 0,5, berarti kan 0,5 kali 100 gitu ya. Jadi kan 50. Jadi sirkulasi air dan udaranya terjadi secara baik, kemudian memiliki kelembaban tanah yang cukup. Ini fokus kita di pertemuan terakhir dengan saya itu, memiliki kelembaban tanah yang cukup. Apa maksudnya memiliki kelembaban tanah yang cukup itu? Air yang berada dari dalam pori-pori tanah itu tidak berlebih dan tidak kekurangan. Berlebih juga tidak berguna bagi tanaman, karena nanti akan diambil gravitasi bumi. Kalau sangat sedikit nanti akan diikat kuat, seperti minggu lalu disampaikan ya, diikat kuat oleh partikel tanah. Tanah itu kalau mengikat air itu tenaganya sangat kuat gitu. Sepertiga atmosfer misalnya yang kapasitas lapang ya, itu adalah yang bagus untuk tanaman. Itu kan berarti kan sekitar sepertiga kali 1.300 cm, 3 meter gitu ya, 3 meter tinggi kolom air. Nah, itu kan ibaratnya kita di lantai di suatu tempat yang ketinggiannya 3 meter, kita bikin teh manis dingin gitu kan, kasih pipet, disedot gitu, disedot pada ketinggian 3 meter itu. Nah itulah kekuatan, sampailah si air itu sampai mulut kita, kekuatan yang kita sedotkan. Nah itu setara dengan bagaimana tanah itu mengikat air itu. Jadi nanti ini fokus kita di sini, memiliki tanah dengan kelembaban ya. Nah, apa sih gitu ya kok kita susah-susah kali gitu ya bahas tentang fungsi air bagi tanaman di ilmu tanah. Ya karena memang air itu bagi tanaman ini sangat sangat penting gitu ya. Gitu. Jadi sangat penting gitu, penyusun tubuh tanaman gitu ya, 70% sampai 90% itu adalah air. Jadi kalau misalnya kita punya tanaman 100 gram, kemudian kita kering tanurkan gitu ya, maka sisanya nanti mungkin sekitar 30 gram sampai 10 gram. Yang lainnya itu menguap. Air bagi tanaman itu adalah pelarut dan medium reaksi biokimia, sekaligus medium transport senyawa. Kalaulah misalnya kita memupuk tanah, kemudian tidak terjadi hujan, gitu kan, maka si pupuk nggak akan ditarik-tarik oleh tanaman, akan tetap di tanah. Tapi setelah ada hujan atau disiram air, kemudian si pupuknya itu larut, gitu kan, maka nanti pupuk itu akan bercampur dengan air. Nah pada saat disedot oleh akar, maka si haranya itu akan masuk ke dalam tanaman beserta airnya itu, maka disebut dengan air itu sebagai medium transport senyawa, media untuk mentransportkan senyawa, gitu ya. Kemudian air itu memberikan turgor bagi sel, kesegaran bagi sel. Tanaman yang tidak segar, tidak memiliki turgor yang baik, maka dia tidak akan ada pembelahan sel dan pembesaran sel. Kalau tidak kerdil, mati dia. Itu kalau nggak ada air ya. Jadi yang jelas, ini adalah bahan baku fotosintesis gitu ya. Jadi ingat ya, fotosintesis meskipun rumus umumnya adalah
CO2 plus H2O menjadi C6H12O6 plus O2, tapi di dalamnya ada proses-proses lain yang membutuhkan hara. Itu kan, maka keberadaan air itu sebagai pengangkut hara dari akar tanaman itu menjadi sangat penting. Ya, ini bisa dipahami ya. Nah, bagaimana kita melihat dinamika air gitu ya di dalam